Shalom. Ya, teman-teman pemuda yang sama dikasih Tuhan, pada saat ini saya mengambil tema yang telah ditentukan oleh teman-teman pengurus, yaitu berakar, bertumbuh, dan berbuah. Teman-teman pemuda yang sama dikasih Tuhan, tentu kita semua yang hadir pada saat ini mengenal tentang anatomi sebuah tumbuhan. Dimulai dari akar, batang, dahan, cabang, daun, bunga, dan sampai menghasilkan buah. Sebuah tanaman atau pohon yang baik harus memiliki akar yang kuat agar pada saat terjadi badai ataupun hujan ataupun angin yang dahsyat, tanaman tersebut atau pohon tersebut dapat bertahan melalui semuanya itu. Begitu pula dengan kita sebagai anak-anak Tuhan, anak-anak muda, kita pun juga harus memiliki fondasi atau akar yang kuat, yaitu iman. Iman yang kuat agar kita tidak mudah goyah dengan tantangan, cobaan, dan masalah yang menghadap kita. Lalu bagaimana cara agar kita memiliki fondasi atau akar yang kuat? Yang pertama ialah kita harus berakar di dalam Dia. Kita harus berakar di dalam Dia yang menyelamatkan, akan membuat kita lebih kuat dalam menjalani kehidupan. Teman-teman, dalam Matius 7 ayat 24-25 menuliskan, setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak roboh, sebab didirikan di atas batu. Firman Tuhan juga dalam Lukas 6 ayat 47 sampai dengan 48 menuliskan, setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perintahku atau perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Ia sama seperti dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air, bah, dan hujan melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun. Kedua ayat di atas dapat kita lihat bahwa Tuhan Yesus sangat jelas mengatakan bahwa orang yang memiliki fondasi atau akar iman yang kuat adalah orang-orang yang mendengarkan firman. Bukan hanya mendengarkannya, tapi juga melakukannya. Sehingga ketika datang pencobaan, kita masih tetap dapat berdiri tegak dan kuat menghadapi semua pencobaan yang ada. Teman-teman pemuda, berbicara tentang akar tidak akan kuat mencengkeram atau mempertahankan batang, dahan, cabang maupun buah kalau akarnya tidak cukup kuat dan tidak mendapatkan asupan makanan yang cukup. Apalagi kalau akarnya terkena serangan penyakit, maka pohon tersebut akan layu dan perlahan akan mati. Akar merupakan bagian dari tanaman yang sangat penting, sekalipun akar umumnya tidak terlihat karena berada di dalam tanah. Demikian juga dengan iman kita. Jika kita mempunyai iman yang kuat, kita dapat menjalani kehidupan walaupun banyak masalah, banyak pencobaan, banyak hal-hal yang terjadi yang membuat kita down, tapi kita bisa melaluinya karena kita tetap mempunyai akar yang kuat, yaitu kita berakar beriman dalam Yesus Kristus. Teman-teman, pada dasarnya akan memiliki peran yang sangat penting dan menentukan pada tanaman ataupun pohon. Hanya jika suatu pohon memiliki akar yang bertanam dalam dan kuat dalam tanah, maka pohon itu bisa tumbuh dan dapat menghadapi tiupan angin yang keras, sekalipun jika akarnya itu tidak masuk baik dalam tanah, teman-teman pemuda. Teman-teman pemuda, jika kita memiliki akar yang sehat dan dapat menyerap sari
sari makanan dari dalam tanah, maka pohon itu bisa hidup, tumbuh, menghasilkan buah pada waktunya. Sama halnya dengan kehidupan ini, kita tidak akan pernah bisa bertumbuh dengan sempurna dan menghasilkan buah yang banyak kecuali kita memiliki akar iman yang kuat dalam Kristus, mempunyai hubungan intim dengan Tuhan. Hanya dengan itulah kita bisa memiliki akar iman yang kuat, bertumbuh dan juga bisa berbuah. Jika seseorang membangun akar hidup rohaninya di dalam Kristus, ia akan sanggup untuk hidup, bertahan dan bertumbuh dalam imannya, karena itu berakar di dalam Kristus adalah suatu proses yang berlangsung seumur hidup kita. Saya ulangi, karena berakar di dalam Kristus itu adalah suatu proses yang berlangsung seumur hidup. Karena dari proses inilah perjalanan hidup rohani selanjutnya bisa berlangsung. Agar seseorang dapat senantiasa menanamkan akarnya di dalam Kristus, dibutuhkan ketekunan. Hanya dengan ketekunanlah seseorang akan terus berakar dalam Kristus. Teman-teman pemuda yang sama dikasih Tuhan, proses pertumbuhan yang maksimal tidaklah didapatkan dengan mudah atau secara instan. Akan tetapi memerlukan proses dan juga waktu yang sangat panjang. Waktulah yang memproses karakter kita. Semakin lama kita diproses dan tekun dalam menjalani proses itu, kehidupan kita akan semakin baik dan karakter kita akan semakin menggambarkan Kristus Yesus. Salah satu kunci agar dapat bertumbuh adalah kita mau diproses. Melewati berbagai tantangan kehidupan yang ada dan juga menghadapi masalah-masalah yang ada, kita tidak boleh lari. Karena semua itu dijadikan Tuhan atau diizinkan Tuhan agar kita dapat bertumbuh dan juga agar kita naik ke level yang lebih tinggi lagi. Kalaupun teman-teman pemuda kita ingin lari, kita harus lari kepada Tuhan, meminta kekuatan, hikmat dan kemampuan dari Tuhan. Teman-teman pemuda, terkadang untuk mendapatkan pertumbuhan yang baik, kita juga harus menyingkirkan atau mencabut rumput-rumput yang dapat mengganggu pertumbuhan kita. Dan juga kita harus menebang ranting-ranting yang sudah kering agar dapat bertumbuh dengan baik dan mempunyai ranting-ranting yang baru. Maksudnya di sini ialah jika kita ingin bertumbuh, kita harus meninggalkan kebiasaan buruk kita, kebiasaan yang lama, meninggalkan hal-hal yang tidak baik, memangkas kebiasaan-kebiasaan yang buruk, sehingga ranting-ranting yang baru dapat tumbuh dan kita dapat bertumbuh menjadi pribadi yang lebih baik dan dapat menghasilkan buah. Jika kita meninggalkan kebiasaan lama kita tidak usah khawatir teman-teman pemuda akan penyediaan Tuhan. Penyediaan Tuhan itu sempurna. Teman-teman pemuda di sini saya ingat cerita original tentang Tuhan yang menyediakan atau biasa kita kenal tentang Jehovah Jireh. Dalam Kejadian 22, penyediaan Tuhan itu muncul bukan di depan tetapi di belakang. Saya ulangi, penyediaan Tuhan itu tidak muncul di depan tetapi di belakang. Abraham membawa Ishak ke Gunung Moria dan mau mempersembahkan dia. Sambil berjalan ke atas Gunung Moria, Ishak terus bertanya, "Bapak, di sini sudah ada api, sudah ada kayu, tetapi di mana dombanya?" Abraham dari awal sudah bilang, Tuhan yang akan menyediakan, tetapi belum ada. Di awal-awal belum ada, di tengah-tengah pun belum ada. Baru di puncaknya, ketika Ishak ingin menusuk, ketika Abraham ingin menusuk Ishak, disitulah Tuhan menghentikan tangan Abraham yang hendak menusuk Ishak. Baru Tuhan kemudian menyediakan domba itu. Dikatakan dalam Kejadian 22 ayat 13,
Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai kurban bakaran pengganti anaknya. Ia menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Teman-teman, kadang-kadang kalau kita ingin membuat sesuatu proyek, sesuatu rencana, atau membuat sesuatu yang baru, segala sesuatunya ini belum jelas. Semua masih ada yang bolong-bolong, ada yang ini belum, ada yang itu belum. Siapa yang akan membantu ini? Ini datangnya dari mana? Kalau kita kadang-kadang yakin, teman-teman pemuda, itu sungguh-sungguh Tuhan yang menyuruh kita ambil atau kita mulai melangkah. Ambil langkah pertama. Kadang-kadang penyediaan Tuhan itu akan muncul di langkah yang kedua ataupun yang ketiga. Pada saat Abraham naik ke bukit itu, bayangkan ini bukan seperti bukit-bukit sekarang atau gunung-gunung sekarang. Zaman dulu itu tidak ramai seperti zaman sekarang. Ini bukan tempat yang orang banyak membuat foto-foto, orang banyak membuat foto langit supaya estetik, mau dipost, pakai lagu-lagu yang sekarang, komang atau muak atau apalah. Bukan itu, teman-teman. Tetapi tempat itu tempat yang sepi. Naik ke bukit tidak ada apa-apa. Dia tidak pernah melihat ada domba atau kambing yang ada di bukit itu. Setelah dia ada di puncak, setelah dia berdialog dan sebagainya dengan Ishak, pada saat yang bersamaan berarti domba itu mendaki bukit itu dari sisi yang lain, dari sisi yang tidak terlihat oleh Abraham dan Ishak. Di situ dikatakan bahwa tiba-tiba nampak bagi Abraham dan Ishak domba jantan. Jadi tiba-tiba Tuhan bisa bukakan mata kita. Dikatakan di sini Tuhan akan atur indah semuanya. Teman-teman pemuda, perhatikan di sini dikatakan domba itu DP tanduk yang tasaku di belukar, bukan DP badan, bukan DP bulu. Kalau yang tersangkut itu DP badan atau DP bulu, pasti itu tidak bisa dijadikan korban. Karena korban itu tidak boleh bercacat atau tidak boleh tertulis sedikit pun. Kemudian pada saat itu tinggal dilepaskan oleh Abraham dan dipersembahkannya. Teman-teman pemuda, Tuhan atur indah semuanya yang terbaik. Kalau kita bertanya dari mana, caranya bagaimana, dari siapa, melalui siapa, Tuhan akan menjawab semuanya. Dan Dia akan menunjukkan kepada kita bahwa Dialah Jehovah Jireh. Teman-teman pemuda yang dikasihi Tuhan, jika Tuhan membiarkan kita sejenak keluar dari zona nyaman kita, tetap tinggallah dengan tenang, sebab Tuhan sedang membawa kita menikmati sesuatu yang lebih besar. Jangan terfokus pada apa yang terlihat, namun mari kita fokus pada apa yang tidak terlihat. Artinya di sini teman-teman, jika kita mampu mengalihkan fokus kita dari kegersangan pada mulut, pada masalah, pada kekecewaan, pada kemarahan, pada keputusasaan, kepada sebuah misteri kebaikan hati Tuhan, maka kita dapat melihat bahwa pencobaan-pencobaan hidup adalah sebuah proses yang menghasilkan sesuatu yang lebih besar dan bukan yang menghancurkan hidup kita. Tinggallah tenang terpaku di atas salib penderitaan dan hiduplah detak-detak jarum yang berdetik di tengah kegelapan yang ada sampai waktu yang ada mencapai titik waktu Tuhan. Disinilah ketekunan dan kesabaran menjadi pupuk yang terbaik bagi pertumbuhan iman kita, dan kita akan menghasilkan buah, dan buah kita itu lebat dan buah kita itu tetap. Amin.